Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat kebaikan Tuhan selalu saudara rasakan di dalam segala tantangan kehidupan. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menang atas keadaan buruk. Filipi 4 ayat 4-6 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ketika menulis surat Filipi ini, Paulus berada di dalam penjara di kota Roma sebagai seorang tahanan yang nasibnya belum jelas. Apakah dia akan dibebaskan ataukah dia akan dihukum mati? Dan kemudian kita tahu pada waktu Kaisar Nero memerintah, Paulus dihukum mati dengan cara dipenggal. Nah, ketika dia berada dalam kondisi yang tidak nyaman di dalam penjara, ada penjaga setiap hari yang mengawasi dia supaya dia tidak bisa kabur. Dia menulis surat kepada jemaat Filipi ini supaya setiap anggota jemaat itu jangan terpengaruh oleh keadaan dunia yang berubah-ubah. Karena masalah boleh terjadi, tapi respons kita terhadap masalah itu sangat penting. Makanya yang perlu dirubah itu bukan keadaan di sekitar, karena kita tidak berkuasa untuk mengubah keadaan sekitar. Tetapi perspektif kita atau cara pikir kita, pola pandang kita, itu lebih penting daripada keadaan. Keadaannya bisa tetap sama, tetapi kalau cara pandang kita berubah, kita tetap akan bisa menang atau mengatasi keadaan yang buruk itu. Dan berkali-kali di dalam suratnya, Paulus berkata, di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini berarti hidup kita harus berpusat kepada Allah, teosentris, bukan egosentris. Kalau hidup kita pusatnya adalah diri kita, kita merasa tidak nyaman ketika dalam penjara, ketika kita punya masalah, sedang sakit penyakit, nggak ada uang. Tetapi kalau fokus kita kepada Allah, kita tetap bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menang atas keadaan yang buruk? Pertama, bersukacita. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, berarti kita tidak boleh melihat keadaan dunia yang sementara ini dan menyesuaikan hidup kita dengannya. Maka kesukacita kita tidak akan kita alami. Tapi kalau dalam Tuhan, dalam iman, harap, dan kasih kepada Kristus, kita bisa bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan rumah di sorga. Sesengsara-sengsaranya kita paling-paling mati masuk sorga. Tempat yang sangat indah, jalannya dari emas, pintu gerbang dari mutiara, dan ada Yesus di sana. Satu kali ada seorang yang duduk di bus, tiba-tiba ada seorang ibu bawa gembolan banyak gitu, duduk di samping si bapak ini, saudara sekalian. Dan barang-barangnya itu menyita tempat begitu banyak sehingga bapak itu makin kepepet gitu, saudara. Lalu dia bilang, ibu duduk aja, saya berdiri deh. Akhirnya orang ini berdiri, saudara sekalian, sementara bus tetap berjalan. Orang yang di sampingnya bilang, loh Pak, bapak kan tadi duduk di sana, terusir gitu. Apakah bapak gak marah sama ibu itu? Dia bilang gak usah marah, karena apa? Sebentar lagi juga saya sampai ke tujuan, saya ketemu rumah saya, sudah dekat dengan haltenya. Ya udah, saya berdiri aja kok. Saudara-saudara, kalau kita sadar sebentar lagi kita turun dan sampai ke rumah abadi, meninggalkan dunia ini, ketemu Tuhan di sorga, ngapain kita marah-marah sama orang yang ada di sekitar kita? Lagi pula bukan hanya janji kelak rumah di sorga, tetapi kini pun di tengah kesulitan ada persekutuan dengan Tuhan setiap hari yang kita bisa rasakan. Seperti Daud yang berkata, sekalipun aku dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertamu. Kalau Tuhan menyertai kita, seperti Daniel di gua singa, seperti Sadrak Mesak Abednego di dapur api, dia tetap tenang karena Tuhan besertanya sehingga tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Berapa waktu lalu saya ketemu dengan Pastor Kong Hee di Singapura. Dia pernah dipenjara 2,5 tahun karena ada masalah dengan government yang terjadi. Dan dia bilang,
Masa saya ada dalam tahanan itu merubah hidup saya. Karakter saya yang buruk, cepat marah, ambisius. Tuhan robah. Saya jadi lebih peduli kepada orang. Karena di penjara saya setidaknya harus baca Alkitab 10 jam setiap hari. Karena gak ada kerjaan yang lain. Baca buku-buku rohani. Saya bisa lebih tenang. Tidak terkejar-kejar oleh waktu. Rasa kesombongan itu hilang semuanya, kesibukan karena berbagai acara yang padat digantikan dengan kesendirian, ketenangan yang ada. Satu sel 8 orang, hanya dia yang Kristen. Tapi dia bisa jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Dan dia berkata, saya merindukan saat teduh seperti dalam penjara itu. Wow, luar biasa. Kondisinya sangat tidak nyaman. Tapi karena dia melihat Tuhan, dia sadar itu adalah waktu pendidikan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita harus berbuat baik. Alkitab tadi berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti kalau kita melakukan kebaikan, kita pamer. Lihat nih, aku melakukan amal. Bukan demikian. Tapi seperti Matius 5 ayat yang ke-16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Karena Tuhan sudah dekat. Dia akan memberikan pahala bagi orang beriman yang menyatakan imannya di dalam perbuatan baik. Ada sebuah ungkapan berkata, saya menangis karena saya tidak punya sepatu. Dan sampai saya pergi ke jalan dan melihat masih ada orang yang bisa tersenyum walaupun dia sudah tidak punya kaki. Kadang-kadang kita merasa diri kita yang paling sial, padahal ada orang lain yang lebih buruk keadaannya, yang masih bisa bersyukur di tengah kondisinya. Makanya kita ada bukannya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Saya percaya ibadah sejati itu nyata dalam kesalehan hidup sehari-hari. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang sangat taat beragama, ya. Agama sesuatu yang sangat penting. Tapi korupsi, ketidakadilan merajalela di mana-mana. Rajin beragama tapi nakal, saudara-saudara. Nah, padahal Tuhan ingin ibadah kita nampak di dalam kesalehan kita. Kita tahu kalau kita baca Alkitab, Yesus sering berdoa. Seringkali dia berdoa semalam-malaman. Kita juga nggak tahu apa yang dia omong kepada Bapa, apa yang Bapa jawab kepada dia. Tapi yang jelas hasil doa itu kita baca dalam Alkitab. Besoknya dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan orang yang lapar, dia mengusir setan, dia berbuat baik kepada banyak orang. Saudara, kalau engkau rajin baca Alkitab, beribadah, berdoa, ikut doa pagi, itu adalah ibadah pribadimu kepada Tuhan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh dirubah oleh karena ibadah ini, begitu selesai doa pagi bukan maki-maki sama orang, bukan marah-marah, bukan ngomong kasar, bukan bertindak tidak adil. Karena kehidupan ibadah yang kita hidupi secara pribadi harus dirasakan oleh orang-orang lain secara sosial. Kiranya Tuhan juga memampukan kita untuk bersukacita dan berbuat baik. Yang ketiga, bagaimana mengubah keadaan menjadi baik? Kita harus beriman. Jangan khawatir. Ganti kekhawatiran dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Percaya bahwa Dia punya rencana masa depan yang baik untuk kita. Kenapa kita harus khawatir? Khawatir merugikan. Orang yang khawatir tidak bisa menikmati kehidupan. Dan kalau kita memiliki kegelisahan-kegelisahan, berdoa, serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pikir, pikir dengan sekuat tenaga. Yang gak bisa kita pikir, serahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih mampu memikirkan kita daripada kita memikirkan diri kita sendiri. Dan saya percaya satu hal ini, tidak ada persoalan yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tapi tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang diabaikan oleh Tuhan. Tuhan peduli kepada kita semuanya. Makanya kita bisa berdoa, memohon kepada Tuhan, bahkan untuk keperluan-keperluan pribadi kita. Oh, Tuhan itu sangat baik dan Dia peduli kepada kita. Dan jangan lupa ada ucapan syukur, thanksgiving yang kita lakukan, karena itu akan mengalahkan kekhawatiran kita. Ingatlah, kalau dulu Tuhan telah menolong saya, Dia pasti tolong saya hari ini, Dia pasti tolong saya terus sampai selamanya.
Siapa di antara saudara yang mungkin mengalami keadaan yang tidak baik? Ada sakit penyakit, ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, ada masalah-masalah yang lain. Praktekkan 3 hal ini untuk mengatasi keadaan buruk itu. Bersukacita dalam Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, dan beriman. Jangan khawatir. Kalau khawatir, ganti dengan doa. Karena ketika saudara beriman, diwujudkan dalam berdoa, hadirat Allah saudara alami, dan kau menang atas keadaan buruk. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengandalkan Engkau. Seperti Paulus, bahkan dalam penjara dia bisa menasihati orang lain supaya bersukacita. Karena sukacita kami tergantung dari relasi kami dengan Tuhan. Apapun kondisi yang ada di sekitar kami. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.